Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian rutin. Dan insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tafsir wa Al-Muyassar yang kali ini memasuki ayat ke-29 dari Quran Surat Ali Imran. Sebelumnya akan kita baca ulang ayat yang ke-28 karena ada hubungan yang jelas antara ayat ini dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Kata Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar akan segala doa. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam mengajukan permohonan agar diberi seorang anak kepada Allah Azza wa Jalla setelah beliau melihat Maryam yang dirawatnya sejak kecil. Maryam adalah seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya karena kesalihan yang nampak pada diri Maryam, maka Zakaria sangat berkeinginan untuk memiliki anak yang seperti itu. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini selain apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa penting bagi kita untuk rajin melihat kebaikan dan hal-hal yang baik. Karena ini akan memotivasi kita untuk mau melakukan kebaikan dan memiliki hal-hal yang baik. Jadi biasakan kita berdekatan, bergaul dengan kebaikan. Ini akan
memberikan kebaikan tersendiri bagi kita. Dan sebaliknya, kita harus selalu berupaya untuk menjauhi dari segala macam bentuk keburukan, karena ini akan berpengaruh terhadap kepribadian kita. Nah, kebaikan pasti akan melahirkan kebaikan yang lainnya, sebagaimana kejelekan selalu melahirkan kejelekan yang lainnya. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali dua, kebaikan dan kejelekan. Kalau kita tidak berdekatan dengan kebaikan, maka sudah bisa dipastikan kita akan berdekatan dengan kejelekan. Kalau kita tidak memilih kebaikan, maka sudah bisa dipastikan kita akan memilih kejelekan. Tidak ada pilihan dalam hal ini, ya, kecuali kita harus berdekatan, bergaul dan merapat kepada kebaikan. Nah, ayat berikutnya yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Maka malaikat memanggil Zakaria dalam keadaan Zakaria berdiri salat di mihrab. Kata malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan kehadiran seorang Yahya yang menjadi putramu. Musaddiqan bi kalimati minallah. Ini membenarkan akan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Maksudnya soal penciptaan Isa alaihi salatu wassalam, di mana Allah ciptakan Isa dengan kalimat kun. Wa sayyidan, dan nanti Yahya ini akan menjadi orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, wa hasurun, dan orang yang selalu menjaga diri dari keburukan. Wa nabiyyan, bahkan Yahya ini akan menjadi seorang nabi, minas salihin, dari golongan orang-orang yang saleh. Tafsiran dari ayat ini, qala fanadathul malaikatu wa huwa waqifun baina yaday Allah fi makani salatihi yad'uhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa malaikat berseru memanggil Zakaria, dan pada saat itu wa huwa waqifun baina yadayillah, Zakaria berdiri di hadapan Allah di tempat salatnya sambil berdoa. Seruan malaikat itu berbunyi, annallaha yukhbiruka bi khabarin yasurruka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepadamu dengan suatu kabar yang membuatmu senang. Wa huwa annaka saturzaqu biwaladin ismuhu Yahya, yaitu bahwa engkau akan diberi anugerah oleh Allah dengan kehadiran seorang anak yang bernama Yahya. Yusaddiqu bi kalimati minallah wa huwa Isa ibnu Maryam alaihi salam, dan kehadiran Yahya itu membenarkan kalimat Allah yang sebelumnya, yaitu soal penciptaan Isa ibnu Maryam. Wa yakunu Yahya sayyidan fi qaumihi, dan Yahya nanti akan menjadi seorang tuan di tengah-tengah kaumnya, seorang yang terpandang, seorang yang memiliki kedudukan. Lahul makanah wal manzilah al-aliyah. Yahya ini akan memiliki kedudukan yang tinggi dan tempat yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Wa hasuran, bahkan nanti Yahya ini akan menjadi seorang anak yang selalu menjaga diri. La ya'ti dzunub wasyahawat ad-dharah. Ia tidak akan melakukan dosa dan syahwat-syahwat yang membahayakan, dan mengikuti syahwat-syahwat yang membahayakan. Wa yakunu nabiyyan minas salihin alladzi balaghu fis salah dzirwatihi. Dan dia nanti akan menjadi seorang nabi, termasuk dari golongan orang-orang yang soleh yang sudah mencapai puncak kesolehan. Jadi doanya Zakaria diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, keinginan Zakaria untuk memiliki anak itu setelah melihat siapa? Maryam yang dirawatnya sejak kecil. Nabi Zakaria ingin memiliki anak yang soleh sama seperti siapa? Maryam. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya, di mana Yahya dikenal sebagai sayyid di tengah-tengah kaumnya. Yahya dikenal sebagai seorang yang hasur, selalu menjaga diri. Bahkan Yahya nanti akan diangkat menjadi seorang nabi. Kesolehannya sudah berada di level paling tinggi, ya, luar biasa. Nah, selanjutnya ayat yang ke-40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria kemudian berkata, "Ya Rabb, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak sementara aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang wanita yang mandul?" Qala, namun dikatakan kepadanya, "Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan sesuatu tidak akan pernah ada yang dapat menghalanginya, apapun itu, ya. Maka kalau sesuatu itu sudah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Nah, tafsirannya, qala Zakaria farhan muta'ajjaban. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan soal keadaan Zakaria ketika dikabarkan kepadanya kalau dia akan memiliki seorang anak yang bernama siapa? Yahya. Qala Zakaria farhan muta'ajjaban. Zakaria berkata dengan menampakkan kegembiraan dan rasa takjub. Rabbi anna yakunu li gulamun. Wahai Rabb, bagaimana bisa aku punya anak? Ma'a anna syaykhukhata qad balagat minni mablaghuha. Sementara aku ini sudah sangat tua, ya. Aku ini sudah sangat tua. Kemarin kita sampaikan usianya itu mencapai berapa? 120 tahunan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku ini sudah sangat tua, bagaimana mungkin aku punya anak? Wa imra'ati 'aqim la talid. Sementara itu istriku adalah seorang wanita yang aqim, seorang wanita yang mandul, la talid, tidak bisa melahirkan, bahkan usianya pun tua, 98 tahun. Senang tapi sekaligus takjub, heran gitu. Kok bisa? Ya. Senang karena dapat khabar, dapat berita yang seperti itu. Heran karena melihat kondisi diri yang secara nalar manusia itu sudah tidak mungkin punya anak. Gak mungkin punya anak, ya. Istrinya saja mandul, sementara beliau sendiri sudah tua. Tapi hal ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinggung soal siapa? Soal penciptaan Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa bisa terlahir dalam keadaan terlahir dari perut siapa? Maryam. Gak ada suaminya Maryam, tapi Isa bisa terlahir ke dunia. Qala kadzalika yaf'alu Allah ma yasha minal af'al al-ajibah al-mukhalafah lil 'adah. Kemudian Allah menjelaskan di ayat ini, demikianlah Allah melakukan sesuatu yang dikehendakinya dari hal-hal yang ajibah, hal-hal yang mengagumkan, al-mukhalafah lil 'adah, yang menyelisihi kebiasaan, di luar nalar. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, berarti ini menggambarkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya, menggambarkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan Allah membuktikan kekuasaannya melalui ini, ya. Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya dalam keadaan mandul, masih punya anak. Ini semata-mata gambaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu sedih bagi siapa yang belum dikaruniai anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan
dan mengaruniakan apa? Seorang anak yang soleh atau anak yang salihah. Ya. Jangankan yang mandul salah satu dari pasangan suami istri, yang keduanya sehat saja, kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak memberikan anak padanya, maka tidak akan pernah terlahir anak itu sampai kapanpun. Ya. Dan sebaliknya, yang secara kondisi tidak memungkinkan untuk bisa anak, justru memiliki anak, justru apa? Allah takdirkan memiliki anak. Nah, semua kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi Allah melakukan segala hal yang dikehendakinya, yang menakjubkan, yang mengagungkan, yang menyelisihi kebiasaan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-41, qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Qala, kemudian Zakaria berkata, wahai Rabb, ij'alli ayah. Berikan kepadaku tanda-tanda di mana aku pada akhirnya nanti akan punya anak. Qala, kemudian dikatakan kepadanya, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah kamu nanti tidak akan bisa bicara, ya, tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Kamu hanya bisa berisyarat saja. Kemudian kata Allah, wadhkur rabbaka katsiran. Dalam kondisi yang seperti itu, banyaklah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepadanya bil 'ashyi wal ibkar, di sore hari dan di pagi hari. Tafsiran dari ayat ini, qala Zakaria, Rabbi ja'alli alamatan astadillu biha ala wujudil walad minni. Nabi Zakaria, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ya, berkata kepada Allah, Rabbi ja'alli alamatan, wahai Rabb, jadikan untukku tanda-tanda, astadillu biha ala wujudil walad minni, yang aku jadikan sebagai petunjuk bahwa nantinya aku punya anak. Ya. Istriku telah mengandung, itulah. Ya. Liyahsulali as-surur wal istibsyar, agar aku mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Qala, maka dikatakan kepadanya, alamatuka allati talabtaha, tanda bahwa engkau nanti akan memiliki anak dan istrimu mengandung, ya, yang kau minta adalah alla tastati'a at-tahaddutsa ilan nas salasata ayyamin illa bi isyaratin ilaihim. Engkau nanti tidak akan bisa bicara kepada manusia kecuali lewat apa? Isyarat. Kecuali hanya lewat isyarat saja. Ma'a annaka sawiyun sahih, padahal di saat itu engkau dalam keadaan sehat. Ya. Dalam keadaan sehat, segar, bugar. Wa fi hadhil muddah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan lagi kepadanya, fi hadhil muddah, dalam masa ini, akthir min dzikri rabbika, perbanyaklah mengingat Rabbmu, wa shalli lahu awakhiran nahar wa awailahu, dan salatlah untuknya, bertasbih, ya, sucikan Allah Subhanahu wa taala di akhir siang dan di awalnya. Akhir siang adalah sore, awal siang adalah pagi. Ya. Ini pertanda bahwa istrinya mulai apa? Mengandung. Zakaria akan punya anak. Zakaria mendadak tidak akan bisa bicara selama 3 hari, hanya lewat isyarat saja. Nah, kemudian kata Allah, perbanyak apa? Zikir dan tasbih. Nah, ayat berikutnya yang ke-42, wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mengabarkan kepada beliau kisah tentang Maryam, dilanjut kemudian dengan apa? Zakaria. Kata Allah di ayat itu, wadhkur, dan ingatlah, wa idh qalat. Kata-kata idh yang disebutkan di setiap awal ayat dalam Al-Quran itu bermakna ingatlah. Selalu bermakna apa? Ingatlah. Udhkur. Wa idh qalat. Maknanya udhkur, ingatlah. Ayyuhar rasul, wahai rasul. Hina qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha ikhtaraki li ta'atihi. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu untuk menjadi hamba yang taat kepadanya, kepada Allah. Wa tahharaki minal akhlaqir radhilah, dan Allah telah mensucikanmu, membersihkanmu dari segala akhlak yang buruk. Wa ikhtaraki ala nisa'il alamin fi zamanika, dan Allah telah memilihmu atas seluruh wanita yang ada di dunia ini, fi zamaniki, pada zamanmu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan secara khusus kepada Maryam. Inilah yang membuat sekali lagi Zakaria kepincut untuk memiliki apa? Seorang anak yang soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi kita untuk mengingat hal ini. Ingat wahai Rasul, wahai Nabi, di saat malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu menjadi hamba yang taat kepadanya, membersihkanmu dari segala macam akhlak yang buruk, dan memilihmu atas segenap wanita di dunia yang hidup pada masamu. Nah, ini gambaran bahwa kesolehan itu akan membuahkan kebaikan. Dan orang yang disebut soleh itu adalah orang yang qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi al-ibad. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang soleh itu adalah orang yang menegakkan setiap hak-hak Allah, menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah, dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak hambanya. Simple. Itu orang yang disebut apa? Soleh. Ya. Jadi kesolehan akan membuahkan apa? Kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Dan sekali lagi, ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita agar selalu mengingatnya. Tentu kita sebagai umatnya juga harus ingat akan hal ini dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang selalu menegakkan dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah, dan menjadi hamba Allah yang tidak melupakan apa yang menjadi hak hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, selanjutnya ayat yang ke-43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah berfirman, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, teruslah engkau tampakkan ketaatan terhadap Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku. Tafsirannya, ya Maryam, dawami ala ta'ati li rabbika wa qumi fi khusyu'in wa tawadhu'in. Allah berfirman, wahai Maryam, di ayat itu, dawami ala ta'ah, uqnuti li rabbiki, itu artinya dawami ala ta'ah, ya. Teruslah melakukan ketaatan. Jadikan ketaatan sebagai sesuatu yang terus engkau lakukan. Dawami, dawamkan ketaatan kepada Rabbmu, li rabbiki fi khusyu'in wa tawadhu'in, dengan penuh kekhusyuan
dan kerendahan diri. Wasjudi, dan sujudlah. Warka'i ma'ar raki'in, serta rukuklah bersama dengan orang-orang yang senantiasa rukuk. Sebagai apa? Syukron lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal ala ma'aulaki min ni'amihi, atas segala nikmat yang telah diberikan kepadamu. Jadi salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena syukur bisa diwujudkan melalui 3 hal, ya. Pertama, bil lisan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kemudian yang kedua, bil qalbi, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan apa? Hati, selalu menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan berikutnya, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan, yaitu melakukan ketaatan, di antaranya ruku dan juga apa? Sujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segenap kenikmatannya kepada Maryam, bahkan memilih Maryam menjadi hambanya yang soleh, maka tentu sudah menjadi satu kewajiban bagi Maryam untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Maryam agar apa? Uqnuti li rabbiki, agar dawam terus-menerus dalam ketaatan kepada Rabbnya, kemudian sujud, ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh setiap hamba. Setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus selalu mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kenikmatan itu akan tetap ada selama kita mensyukurinya. Ya, selama kita mensyukurinya. Kenikmatan itu akan tetap ada, kenikmatan itu tidak akan hilang dari kita. Ketika kita merasa bahwa ada 1-2 nikmat yang tidak lagi kita rasakan, mungkin ini disebabkan karena kita belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu tidak akan merubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum, ya, kecuali disebabkan oleh kaum itu sendiri, ya. Disebabkan oleh kaum itu sendiri. Kaum itulah yang telah merubah apa? Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, karena itu yang menentukan segala sesuatunya adalah kita. Semuanya bermula dan berawal dari diri kita. Kalau kita berusaha untuk selalu menampilkan dan menampakkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikannya kepada kita. Dan kalau tidak, maka tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Nah, ayat yang ke-44, Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun." Dzalika min amba'il ghaib, semua yang telah diceritakan tadi soal Maryam, soal Zakaria dan hal lainnya, min amba'il ghaib adalah berita yang menyangkut perkara gaib, kata Allah. Nuhihi ilaika, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dalam keadaan pada saat itu kamu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad tidak hidup di masa Zakaria. Nabi Muhammad tidak hidup di masa Maryam. Ya, semua itu adalah berita gaib yang kami sampaikan kepadamu. Karena apa? Karena kamu pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Idh yulquna aqlamuhum, pada saat itu mereka melemparkan anak-anak panahnya untuk mengundi ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang pantas untuk merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan kamu pun pada saat itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Yang ladaihim idh yakhtasimun, hampir saja mereka bersengketa
dalam menentukan siapa yang merawat Maryam. Nah, hingga kemudian ya, undian itu jatuh kepada siapa? Zakaria. Nah, jadi pada saat itu sangat alot ya, orang-orang pada ingin merawat siapa? Maryam. Siapa di antara mereka yang paling pantas dan yang paling layak, hingga akhirnya diadakanlah apa? Undian dengan melemparkan anak panah ya, masing-masing. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak ada. Berarti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah anba'ul ghaib, berita-berita tentang hal yang gaib yang Nabi tidak hadir, tidak menyaksikan pada saat itu. Tetapi tentu saja apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang luar biasa, bukan hanya terhadap beliau saja, tapi lebih-lebih untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Karena tidak ada satu kisah pun dalam Al-Quran yang sama sekali tidak memberikan faidah. Enggak ada. Semua kisah yang dimuat di dalam Al-Quran sangat syarat dengan faidah dan memberi kebaikan bagi kita semuanya. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala dzalika alladzi qasasnahu 'alaika ayyuhar rasul min akhbaril ghaib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini, ayat yang ke-44 dari Quran surat Ali Imran, bahwa semua itu alladzi qasasnahu 'alaika, yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Rasul, min akhbaril ghaib, termasuk berita-berita gaib. Kenapa berita gaib? Karena nabi kita pada saat itu tidak dalam keadaan hadir dan menyaksikan. Beliau hanya menerima apa? Berita. Nah, min akhbaril ghaib allati auhaha Allahu ilaika, yang Allah wahyukan kepadamu. Idz lam takun ma'ahum, sebab kamu tidak sedang bersama dengan mereka, hina ikhtalafu, ketika mereka ya, berselisih fi kafalati Maryam, dalam merawat Maryam. Banyak orang ya pada saat itu yang berselisih soal siapa yang layak merawat Maryam. Ayyuhum ahaqqu biha wa aula, siapa yang paling berhak dan yang paling utama. Wa waqa'a bainahum al-khisam, bahkan terjadi sengketa antar mereka. Fa ajrau al-qur'ata, kemudian mereka melakukan undian, bi ilqa'i aqlamihim, dengan melemparkan anak-anak panahnya. Fa asabat Zakaria alaihi salam, undian itu jatuh kepada siapa? Zakaria alaihi salam. Fafaza bi kafalatiha, maka Zakaria berhasil mendapatkan kesempatan untuk merawat Maryam. Dan tentu saja itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Zakaria. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada beliau. Beliau dianugerahi seorang anak. Nah, ayat yang ke-45, qala idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Idz qalat, dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar gembira kepadamu bikalimatin minhu, dengan diciptakannya ya, dengan diciptakannya seorang anak bernama Isa ibnu Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, ia akan menjadi seorang anak yang terkemuka di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tafsirannya, wa ma kunta ya nabiyallah hunaka. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau wahai nabi Allah, ya, engkau wahai nabi Allah dalam keadaan tidak ada ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya innallaha yubashshiruki biwaladin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak. Pada saat itu nabi kita belum hidup, ya, belum ada.
Nah, yakunu wujuduhu bi kalimati minallah, yang anak ini nanti terlahir dengan kalimat dari Allah. Nah, ay bi qauli lahu kun, ay yaqulu lahu kun, yakni Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, sehingga terlahirlah siapa? Isa. Jadi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimati kun, dengan kalimat kun, ya. Jadilah, terlahir Isa. Ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Lahul jah al-'azimu fid dunya wal akhirah. Isa adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabina indallahi yaumal qiyamah, dan termasuk dari golongan orang-orang yang mendekatkan diri atau yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ini juga termasuk perkara gaib, ya. Termasuk perkara gaib, dan kewajiban kita, ya, adalah mengimaninya. Karena ciri yang paling utama dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal adalah beriman kepada hal-hal yang gaib, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Semua berita gaib, ya, yang tidak kita saksikan, yang tidak kita hadiri, yang kita tidak sejaman dengan berita tersebut, wajib untuk kita imani kebenarannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dia, Isa, memiliki kemampuan berbicara kepada manusia sekalipun masih dalam buayan, ya. Wa kahlan, dan ketika sudah dewasa juga lebih-lebih diberi kemampuan dapat menyampaikan segala sesuatu di hadapan manusia. Wa minas salihin, dan dia Isa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Tafsiran dari ayat ini, qala wa yukallimun nasa wa huwa radhi qabla awanil kalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan Isa, dan ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla, ya. Yukallimun nas, bahwa Isa nanti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata apa? Kun, lewat rahim Maryam, adalah sosok yang dapat berbicara kepada manusia wa huwa radhi, dalam keadaan masih dalam buayan, masih menyusui, qabla awanil kalam, sebelum waktunya dapat berbicara. Masih menyusui, belum bisa ngomong apa-apa, tetapi Isa punya kemampuan untuk berbicara dan dipahami pembicaraannya. Nah, wa yad'uhum ila Allah wa huwa kabirun, dan ketika dewasa Isa mengajak semua manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepandaian, ya, berbicaranya tidak hanya ketika sudah dewasa, tapi di saat masih menyusui pun Nabi Isa alaihi salatu wassalam sudah dapat bicara dan dipahami pembicaraannya. Nah, qala wa yad'uhum ila Allah wa huwa kabirun qad ijtama'at quwwatuhu wa kamula syababuhu bima auhahu Allahu ilaih. Ketika dewasa, lebih-lebih Isa mampu mengajak manusia ke jalan Allah, ya. Qad ijtama'at quwwatuhu, yaitu di saat sudah terkumpul semua kekuatannya, wa kamula syababuhu, dan sempurna masa mudanya, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Wa hadza taklimun nubuwah wad da'wah wal irsyad. Kemampuan berbicara ini, ya, kemampuan berbicara ini yang ada pada diri Isa ibnu Maryam adalah tanda kenabian.
adalah apa? Tanda kenabian. Karena ini sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Anak yang masih menyusui, yang masih dalam boya, masih sangat-sangat kecil, belum waktunya bicara, sudah mampu apa? Berbicara. Ini di luar kebiasaan. Dan kemampuan ini sekali lagi adalah tanda apa? Kenabian. Ya. Ketika sudah dewasa, lebih-lebih. Nah. Dalam keadaan secara fakta banyak orang yang saat masih kecil, masih menyusui, nggak bisa bicara, ketika sudah dewasa pun masih belum lancar apanya? Bicaranya. Ya. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kepiawaian dalam berbicara, dalam menyampaikan apa? Sesuatu, dan ini tanda kenabian. Wa da'wah wal irsyad, juga sebagai bentuk dakwah, wal irsyad dan arahan. Wa huwa ma'dudun min ahli shalah. Isa tergolong ke dalam ahlus shalah, orang-orang yang baik, wal fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, fi qaulihi wa amalihi, dalam ucapannya dan juga dalam perbuatannya atau dalam amalannya. Nah, ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzaliki Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam ketika disampaikan kabar gembira kepadanya oleh malaikat bahwa akan lahir seorang anak dari rahimnya yang bernama siapa? Isa. Maka Maryam berkata, ya, Rabbi, wahai Rabb, bagaimana bisa aku dikaruniai seorang anak sementara tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku? Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Kemudian Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan siapa saja yang dikehendakinya. Lihat perbandingannya, ya. Ketika Nabi Zakaria menyampaikan sesuatu kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku dikaruniai anak sedangkan aku sudah tua, istriku pun mandul. Kali ini Maryam berkata, ya Rabb, wahai Rabb, bagaimana mungkin aku dikaruniai anak sementara tak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Maka kelahiran seorang anak itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan segala sesuatu, bagaimanapun caranya, ya, Allah Maha mampu. Jangankan menciptakan Zakaria yang sudah jelas ada ayah dan ibunya, jangankan menciptakan Isa yang sudah jelas ada ibunya, menciptakan Adam Allah mampu tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, maka Maryam berkata, ya Rabb, wahai Rabb, anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala, Allah berkata, kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan siapa saja yang dikehendakinya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan satu perkara, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Enggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya. Semua apa yang terjadi di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadar Allah berlaku. Nah, tafsiran dari ayat ini, qalat Maryam muta'ajjibatun min hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana keheranan dan takjubnya Maryam ketika sudah dikabari bakal punya anak. Maryam berkata, muta'ajjibah, dengan rasa takjub dan keheranan yang tinggi dari soal ini. Anna yakunu li walad, kata Maryam, bagaimana bisa aku punya anak? Wa ana lastu bidzati zauj, sementara aku ini bukan seorang wanita yang bersuami, ya. Karena menurut pandangan kita manusia, ya, seorang istri, seorang wanita bakal punya anak ketika punya suami. Ini enggak, ya, tanpa suami. Qala lahal malak, maka malaikat berkata kepadanya dalam rangka menjelaskan
hadzal ladzi yahdutsu laki, bahwa kejadian yang menimpamu ini laisa bimustab'adin 'alal ilahil qadir, adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Gak mustahil bagi Allah yang maha kuasa. Alladzi yujidu ma yasha minal adam, zat yang mengadakan segala sesuatu yang pada awalnya tidak ada. Ya. Fa idza arada ijada syai'in fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadakan sesuatu, maka cukup bagi Allah mengatakan apa? Kun fayakun, niscaya akan ada. Ya. Sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita anggap mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka kehidupan dunia sifatnya segala kemungkinan. Ya. Masih segala kemungkinan. Nah, oleh karena itu kita harus tetap optimis. Sesuatu yang mungkin dalam benak kita ini berat, gak mungkin bisa kita capai, ya. Bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita tinggal melakukan sesuatu yang dengan itu Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Ya. Wah, ini mustahil bisa kita bebaskan, kita mahal harganya gini-gini. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti bisa. Enggak perlu takut, ya, tidak perlu ragu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha. Ya. Sambil kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa pasti akan diberi jalan keluar yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus, ya, kita menghadirkan rasa optimis yang tinggi. Nah, harus optimis, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ayat yang ke-49 atau 48. Qala wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia Allah telah mengajarkan kepadanya, kepada Isa, al-kitab wal hikmah, dan hikmah, wat taurat, dan taurat, wal injil, serta injil. Tafsirannya, qala wa yu'allimuhu al-kitabata. Allah mengajari Isa al-kitabata, tulisan. Allah ajari Isa menulis, sehingga Isa punya kemampuan apa? Menulis. Wassadad fil qawli wal fi'l, dan ketepatan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Artinya, kata-kata yang terlontar dari mulutnya itu selalu tepat, selalu benar, dan tindakannya pun begitu, ya, tidak melenceng. Nah, wa Taurat allati auhaha ila Musa alaihi salam, dan Allah pun ajari Isa dengan Taurat yang telah Allah wahyukan sebelumnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wal Injil, dan Allah juga ajari Isa dengan Injil alladzi anzalahu Allah alaihi, yang Allah turunkan langsung kepadanya. Nah, inilah mengapa di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam ini wajihan fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dengan segala kemampuannya, ya, dengan segala kemampuan yang jarang dimiliki oleh manusia biasa. Nah, selanjutnya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyi al mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun
wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa rasulan, dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, menjadikan Isa sebagai seorang rasul, utusannya kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Isa di hadapan Bani Israel mengatakan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda-tanda kekuasaan dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair. Aku akan ciptakan untuk kalian dari tanah sesuatu yang mirip seekor burung. Kemudian aku akan tiupkan ruh, atau akan tiupkan padanya, fayakunu tayra, sehingga dia akan benar-benar menjadi seekor burung biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku pun mampu menyembuhkan yang bisu dan yang buta, atau yang buta dan yang penyakit kusta. Nah, dan aku mampu menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku akan kabarkan kepada kalian bima ta'kulun, tentang apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sungguh dalam yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kalian jika kalian beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala angkat Isa alaihi salatu wassalam menjadi rasul, maka Isa datang kepada Bani Israel dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Isa memperlihatkan mukjizat, Isa memperlihatkan apa? Mukjizat. Nah, di antaranya mampu menciptakan sesuatu dari tanah yang berbentuk seekor burung. Kemudian burung itu ditiup dan terbang. Jadi, di samping itu Isa juga punya kemampuan menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak sampai di situ saja, Isa juga mampu menghidupkan yang mati. Semua atas izin Allah. Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada Isa memiliki kemampuan yang seperti itu sebagai bukti di hadapan Bani Israel bahwa Isa itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.